Kolesterol adalah salah satu gangguan kesehatan yang tidak menunjukkan gejala di awal. Ia hadir pelan-pelan, diam-diam, dan jika dibiarkan bisa menjadi sangat berbahaya. Sayangnya, banyak dari kita baru menyadari setelah terlambat ketika sudah mengalami sesak dada, tekanan darah melonjak, atau bahkan serangan jantung. Dan saat itu terjadi, pertanyaan yang sering muncul adalah, apa yang sebenarnya salah? Kita sering fokus pada obat dan pengobatan. Padahal satu hal penting yang sering luput dari perhatian adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya, makanan. Karena dari situlah awal mula semuanya bermula. Apa yang kita makan akan menentukan kualitas darah kita. Dan kualitas darah akan menentukan seberapa keras jantung harus bekerja. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang 3 makanan alami yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Hari ini kita akan membahas sisi lainnya. 3 jenis makanan yang justru bisa menjadi pemicu naiknya kolesterol jahat, meskipun sering dianggap biasa dan aman. Dan yang mengejutkan, makanan-makanan ini seringkali menjadi bagian dari pola makan harian banyak orang. Bukan makanan mewah, bukan makanan ekstrem, tapi justru yang akrab, yang sering kita sajikan di rumah, di warung, atau bahkan di kantor. Mari kita bahas satu persatu agar kita bisa mengenali, memahami, dan mulai memilih dengan lebih bijak. Gorengan. Makanan yang hampir semua orang sukai. Tempe goreng, tahu isi, bakwan, pisang goreng, cireng, semuanya terasa begitu nikmat. Renyah, gurih, dan mudah ditemukan di mana-mana. Harga terjangkau, mengenyangkan, dan terasa pas disantap kapan saja, pagi, siang, atau sore. Tapi di balik kenikmatan itu ada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu lemak trans dan minyak teroksidasi. Sebagian besar gorengan dimasak menggunakan minyak yang dipanaskan dalam suhu tinggi dan tidak jarang digunakan berulang kali. Minyak yang terus-menerus dipanaskan akan mengalami perubahan struktur kimia yang menghasilkan radikal bebas dan lemak trans, 2 zat yang sangat merusak bagi pembuluh darah. Lemak trans meningkatkan kolesterol jahat LDL sekaligus menurunkan kolesterol baik HDL, kombinasi yang sangat berisiko bagi kesehatan jantung. Ditambah lagi, gorengan seringkali dibuat dari bahan tepung yang digoreng kering, menyumbang kalori tinggi tanpa gizi yang seimbang. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, gorengan bisa menjadi penumpuk plak yang mempersempit pembuluh darah sedikit demi sedikit. Bukan berarti kita tidak boleh makan gorengan sama sekali, tapi ada 2 langkah penting yang bisa dilakukan. 1. Kurangi frekuensinya. Misalnya, dari setiap hari menjadi seminggu sekali. 2. Gunakan minyak baru dan batasi penggunaan ulang. Mengganti metode memasak ke kukus, rebus, atau panggang bisa menjadi awal yang baik. Karena menjaga jantung dimulai dari hal-hal kecil, seperti mengganti camilan sore kita. Makanan kedua yang perlu kita waspadai adalah daging berlemak dan jeroan. Daging memang sumber protein penting bagi tubuh. Namun bagian daging yang mengandung lemak jenuh, seperti bagian perut, iga, atau kulit ayam, mengandung kadar kolesterol yang tinggi. Begitu juga dengan jeroan. Hati, usus, paru, otak, ginjal, semuanya tinggi kolesterol dan purin. Kita seringkali menyajikan soto babat, gulai otak, atau empal lemak sebagai makanan istimewa. Tapi bila dikonsumsi terlalu sering, tanpa imbangan sayur atau serat, maka lemak jenuh dari makanan tersebut akan menumpuk dalam darah. Daging berlemak menyebabkan peningkatan kadar LDL, sedangkan jeroan bisa memicu peningkatan kadar trigliserida, apalagi bila dikombinasikan dengan nasi putih dan santan. Kita tidak perlu berhenti makan daging, tapi kita perlu lebih bijak. Pilih bagian daging tanpa lemak, panggang atau kukus tanpa santan. Hindari jeroan sebagai menu rutin, cukup sesekali saja. Ingat, tubuh kita tidak menolak daging. Yang ditolak adalah kelebihan lemak yang tidak bisa diproses dengan baik. Dan jantung kita hanya ingin bekerja dalam keadaan seimbang, bukan dalam tekanan. Makanan ketiga adalah makanan olahan dan instan. Zaman sekarang, segalanya ingin cepat, praktis, mudah. Dan di tengah kesibukan, makanan instan sering jadi solusi. Mie instan, sosis, nugget, makanan beku, biskuit, roti putih, keripik kemasan. Tapi tahukah Anda, di balik kepraktisannya, makanan-makanan ini menyimpan lemak jenuh, lemak trans, sodium tinggi, serta zat aditif buatan. Makanan olahan seringkali dibuat untuk tahan lama, bukan untuk menyehatkan. Kombinasi bahan pengawet dan minyak olahan menjadikannya penyebab tersembunyi dari kolesterol tinggi dan tekanan darah yang tidak stabil. Kita mungkin tidak menyadari bahaya itu karena tidak terasa langsung. Tapi saat dikonsumsi setiap hari, tanpa sadar, tubuh kita mulai kelelahan memproses bahan-bahan asing itu.
Untuk itu, usahakan untuk kurangi makanan instan dalam menu harian. Periksa label kandungan nutrisi. Lebih milih makanan segar buatan rumah meski sederhana. Makanan buatan sendiri meski tidak selalu cantik tampilannya, biasanya lebih aman dan lebih jujur untuk tubuh kita. Penutup, mengakhiri dengan kesadaran dan harapan. Jadi, 3 makanan yang sering dianggap aman. Gorengan, daging berlemak dan jeroan, serta makanan olahan bisa menjadi pemicu utama naik kolesterol jahat dalam tubuh. Bukan karena mereka beracun, tapi karena kita terlalu sering mengonsumsinya tanpa batas. Tubuh kita butuh keseimbangan, dan keseimbangan itu bisa dimulai dari kesadaran. Kesadaran untuk bertanya, apakah makanan ini menyehatkan tubuh saya atau hanya memuaskan lidah saya sesaat? Kesehatan tidak harus mahal, tapi butuh perhatian, butuh niat, dan butuh kemauan untuk berubah, walau sedikit demi sedikit. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk tidak hanya makan dengan lidah, tapi juga dengan hati dan dengan pengetahuan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe, serta bagikan ke orang-orang terdekat Anda. Karena bisa jadi, satu informasi sederhana menyelamatkan satu kehidupan yang berharga. Sampai jumpa di video berikutnya. 3 minuman alami penurun kolesterol. Solusi yang segar, sehat, dan bisa Anda mulai dari dapur sendiri. Tetap sehat, tetap semangat.